Assalamualaikum. Hello guys, welcome to my YouTube channel. It's time to learn English, membuat belajar bahasa Inggrismu menjadi lebih mudah. Asik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan kata kerja 1, 2, dan 3. Keep watching ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang penggunaan kata kerja, alangkah baiknya kalau kita kenalan dulu nih dengan si kata kerja. Kenalkan, verb atau kata kerja adalah kata-kata yang mengindikasikan tindakan, keadaan, atau kejadian yang digunakan untuk membentuk suatu kalimat. Selain subjek, kata kerja atau verb merupakan komponen utama dalam membuat kalimat bahasa Inggris nih. Yuk, kita kenalan lebih lanjut. Dalam kata kerja, kita mengenal yang namanya regular and irregular verb. Tahukah kalian apa itu regular and irregular verb? Yap, regular verb adalah kata kerja yang beraturan. Artinya, bentuk kata kerja ini tidak mengalami banyak perubahan. Contohnya pada kata add, edit, edit. Add adalah verb 1. Edit adalah verb 2, dan pada verb 3 tidak mengalami perubahan dari verb 2, yaitu tetap edit. Contoh selanjutnya adalah study, studied, studied. Nah, bisa kita lihat bahwa saat berubah menjadi verb 2 dan verb 3 hanya sama-sama diakhiri dengan ed. Cukup mudah kan? Sedangkan irregular verb adalah kebalikan dari regular verb, yaitu kata kerja yang tidak beraturan. Kata ini tidak mudah diprediksi dan tidak berakhiran ed seperti regular verb. Contohnya pada kata see, saw, and seen. See adalah kata kerja pertama atau verb 1, saw adalah kata kerja kedua atau verb 2, dan seen adalah verb 3 atau kata kerja ketiga. Tapi jangan salah, dalam bahasa Inggris itu ada beberapa kata kerja yang dianggap istimewa loh. Penasaran kan mengapa dikatakan istimewa? Tonton terus ya videonya. Nah, ini dia kata-kata yang dianggap istimewa. Terus, istimewanya di mana sih? Kita simak contoh yuk. Pada contoh terlihat beberapa kata dari verb 1 sampai verb 3. Semuanya terlihat biasa saja kan? Seperti pada contoh sebelumnya. Nah, coba deh kalian perhatikan lagi. Jika diperhatikan secara seksama, terlihat bahwa dari verb 1 sampai verb 3 tidak mengalami perubahan. Contohnya pada kata read, cut, let, set, and put. Jadi, pada kata kerja tertentu ini, kalian tidak perlu menambahkan ed ataupun berpikir, apa ya verb 2 atau verb 3 dari kata read, cut, let, set, and put? Selanjutnya adalah penggunaan verb 1, 2, and 3. Dalam bahasa Inggris, kita juga mengenal time frame atau jangka waktu. Time frame inilah yang menentukan dalam penggunaan verb. Dengan kata lain, kata kerja dalam bahasa Inggris dibagi menjadi 3 untuk memahami kapan sebuah kejadian atau peristiwa terjadi. Verb 1 atau yang biasa disebut dengan infinitive digunakan untuk membuat kalimat yang menunjukkan fakta, kebiasaan, dan keadaan umum yang terjadi pada saat ini. Verb ini digunakan untuk simple present tense. Contohnya, I go to school. Saya pergi ke sekolah. Verb 2 atau yang biasa disebut dengan past digunakan untuk membuat kalimat yang menunjukkan suatu kejadian yang dilakukan di masa lampau. Contohnya, I went to the school 2 days ago. Saya pergi ke sekolah 2 hari yang lalu. Verb 3 atau yang biasa disebut dengan past participle digunakan untuk membuat kalimat yang menunjukkan suatu kejadian yang telah selesai dilakukan atau complete. Namun, hal ini tidak berpatokan pada masa lalu saja. Pasalnya, kalian juga bisa menggunakan verb 3 pada present perfect tense, past perfect tense, hingga future perfect tense.
Next adalah perbedaan penggunaan verb 1, 2, and 3. Seperti penjelasan sebelumnya, tabel ini menunjukkan bahwa verb 1 digunakan untuk membentuk kalimat simple present tense, verb 2 untuk simple past tense, dan verb 3 untuk perfect tense. Kalian tahu kan bahwa perfect tense itu terdiri dari present perfect tense, past perfect tense, and future perfect tense. Nah, berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai penggunaan verb 3. Pada present perfect tense, verb 3 digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi atau peristiwa masa lalu yang masih berlanjut sampai sekarang. Contohnya, I have written a letter or she has written a letter. Ingat ya, have digunakan pada subjek I, you, we, they, dan has digunakan pada subjek she, he, it. Sementara pada past perfect tense, verb 3 ini digunakan untuk menyatakan bahwa ada suatu aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum ada aksi lainnya di masa lampau juga terjadi. Aksi yang telah selesai di masa lampau itu dapat terjadi berulang kali maupun hanya sekali. Contohnya, I had written a letter before you gone. Lalu, pada future perfect tense, verb 3 digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang pasti akan selesai di masa depan. Contohnya, I will have written a letter by tomorrow. Wah, amazing! Selamat ya guys, kalian sudah selesai mempelajari tentang penggunaan verb 1, 2, and 3. Tapi ingat ya, agar memudahkan kita dalam belajar bahasa Inggris, kita harus selalu berlatih membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata kerja. Kalian juga bisa memulainya sekarang loh. Misalnya nih, tinggalkan jejak di kolom komentar dengan menggunakan bahasa Inggris. Dukung terus ya channel ini dengan mengklik like, comment, and subscribe. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.